Halo, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita akan mereview satu buah ponsel terbaru dari Oppo Indonesia, yaitu Oppo A18. Emang sih buat produknya ini bukan yang terbaru banget, tapi ya paling nggak masih bau-bau bulan kemarin lah. Intinya nggak terlalu ketinggalan banget, kurang lebihnya baru 1 bulan kemarin buat acara peluncuran dari Oppo A18. Kenapa kita tertarik buat nge-review ponsel ini? Karena menurut saya dari Oppo A18 atau Oppo yang akhirannya ada 8-nya, maksudnya di seri A loh. Ini bisa dibilang udah mulai mengikuti zaman buat sekarang ini. Harganya itu udah nggak terlalu overpriced banget. Karena setahu saya buat Oppo di harga 1 jutaan tuh jarang banget yang punya chipset yang cukup dibilang memadai lah buat sekarang ini atau buat tahun-tahun ini. Misalnya seperti Oppo A18 yang kita review di video kali ini. Karena ponsel ini buat SoC-nya atau sistem on chip udah dibekali dengan MediaTek Helio G85 yang menurut saya buat SoC ini udah terbilang cukup memadai buat tahun dan juga harga di 1 jutaan rupiah. Ya meskipun buat beberapa aspek tentunya ponsel dari Oppo A18 ini masih terbilang cukup terlalu tinggi harganya kalau kita bandingkan dengan berbagai kompetitornya, apalagi dari brand Infinix, Itel, dan juga Tecno maupun Xiaomi Redmi. Nah langsung aja kita bahas. Yang pertama kita bahas dari segi desainnya. Oke, dari segi desainnya ponsel ini masih bisa dibilang mirip banget dengan seri Reno 8 series ya. Misalnya dari ini buat tampilan setup kamera, kemudian ini ya finishing di bagian bawahnya. Ini ada keterangan inovatif AI kamera, kemudian di bagian bawahnya di sini ada keterangan branding dari Oppo. Nah, buat backdoornya sendiri ini tentu masih pakai backdoor berbahan plastik dan ini menurut saya kopong banget. Ini ya. Terutama di bagian samping baterai ini kerasa kopong banget, tapi buat finishingnya sih menurut saya cukup bagus. Meskipun materialnya saya ulangi ini kerasa kopong dan kalau ditekan ini kerasa kayak ya beneran kopong gitu. Nah, dan buat bagian bodinya ini tentu masih pakai bodi berbahan plastik juga. Buat bagian tombol powernya ini sekaligus bisa kita pakai sebagai sensor sidik jari scanner. Kemudian terdapat satu buah tombol volume dan di bagian atas di sini polos, gak ada lubang apapun. Dan di bagian kiri di sini terdapat satu buah lubang SIM tray. Dan tentunya buat lubang SIM tray ini masih bisa menampung 3 kartu SIM sekaligus. Sedangkan buat bodi bagian bawahnya ini terdapat lubang jack audio 3,5 mm, terdapat lubang mikrofon, port USB Type-C dan juga satu buah lubang speaker. Nah, langsung aja buat tampilan depannya. Ponsel ini masih menggunakan tampilan layar water drop kayak gini. Selain itu buat bezelnya menurut saya masih wajarnya ponsel di harga 1 jutaan, apalagi kalau kita lihatnya ini di bagian bezel atau dagu bagian bawah. Ini masih kerasa tebel banget dan masih kerasa banget buat feel ponsel murah di harga 1 jutaan rupiah. Apalagi kalau kita lihat dari segi layarnya menurut saya sih ya ini masih kerasa kurang karena buat resolusinya ini masih HD aja ya, kalau nggak salah HD plus ya, nanti kita tulis aja di sini deh buat resolusi dari layarnya. Karena buat gambarnya ini kita lihat secara langsung tuh kayak kurang enak aja gitu. Nah, selain itu kita lihat terlebih dahulu buat refresh rate yang dimiliki. Kayaknya sih kalau dilihat digini-giniin ini masih pakai 60 Hz, tapi kita cek lagi khawatirnya salah. Dan kita lihat aja pakai device info HW buat segi layarnya. Nah, oke, buat layarnya ini ternyata masih pakai resolusi HD atau 1612 x 720 dan buat kerapatannya ada di 270 pixel. Selanjutnya kita lihat di bagian tentang ponsel. Seperti apa buat spesifikasi yang dimilikinya. Ya, buat ponsel Oppo A18 ini memorinya yang kita review buat varian RAM 4GB dan buat extended RAM-nya ini mentok di 4GB juga. Buat internalnya yang kita review ada di 128GB karena ponsel ini punya dua varian, ada di 64GB juga. Jadi yang kita bahas ini buat varian tertingginya. Nah, ini prosesornya Helio G85. Baterai di 5000 mAh, ukuran layar di 6,56 inch. Kamera depannya di sini 5 megapiksel, belakangnya 8 plus 2 megapiksel dan tentunya kamera utama sama kamera depth sensor atau kamera makro-makroan kayak gitu ya. Nah, kita lihat aja. Selanjutnya di bagian info device HW. Nah, ini buat SoC-nya bener pakai MediaTek Helio G85 dan udah difabrikasi di 12 nanometer. Ini MediaTek Helio G85 bukan deh, kalau Redmi 12 itu kan Helio G88. Cuman device info HW deteksinya di Helio G85. Jadi ya masih
tergolong ada sedikit di bawah dari kompetitornya lah. Ini RAM-nya 4GB, flashnya pakai eMMC. Kemudian buat penyimpanan dari RAM 4GB ya, ini yang kepakan di 65%, free-nya masih ada di 1GB lebih 300 MB-an. Ya standarnya lah. Kemudian buat kameranya, ini kamera utama. Ini deteksinya malah 50 megapiksel buat kamera utama. Ada 8 megapiksel, kemudian 5 megapiksel. Ya, kayak gitulah kurang lebihnya. Langsung aja, dan di sini buat baterainya kedeteksi di 5000 mAh. Sensornya ini hadir semua, tapi kita cek lagi aja buat sensornya. Pakai sensor box. Apakah ponsel ini punya auto brightness dan juga punya giroskop atau enggak? Kita lihat sama-sama. Sensor giroskopnya ada. Ternyata buat giroskopnya masih pakai virtual gyro. Kemudian ada sensor cahaya juga, atau lebih tepatnya auto brightness. Kalau ponsel dari itel rata-rata itu kan belum ada tuh auto brightness-nya. Jadi kalau kita pindah ruangan yang tadinya ada di dalam rumah, kemudian pindah di luar ruangan, yang tentunya lebih tepatnya di bawah sinar terik matahari lah, kita harus ini ningkatin buat kecerahannya, tapi itu cuman buat itel di harga 1 jutaan doang kok. Karena S23 Plus udah punya auto brightness. Kemudian kita lihat buat multitouch-nya di sini udah kita cek sih. Nah, ini mantap nih. Buat multitouch-nya bisa mentok di 10 banyak sentuhan yang bisa kedeteksi pada ponsel Oppo A18. Selanjutnya kita lihat lagi pakai real piano. Gimana buat touch delay-nya, apakah parah atau enggak? Kalau kemarin kita nyobain ya wajar aja sih. Waktu kita nyoba itel A70 itu kan harganya emang ada di bawah 1 juta dengan berbagai spek yang tergolong lebih mumpuni daripada ini. Dan itu ternyata touch delay-nya parah banget. Kita coba aja ya. Nah, mantap, ternyata nggak kerasa buat touch delay-nya. Selanjutnya kita lihat sama-sama gimana buat performanya dari ponsel Oppo A18 ini. Kita udah nyiapin 2 aplikasi, yaitu ini ya, CPU throttling dan juga AnTuTu benchmark. Kita lihatin terlebih dahulu buat CPU throttling yang udah kita tes kemarin. Ini bisa kalian perhatiin sama-sama buat chipset dari MediaTek Helio G85. Menurut saya sih ini ya biasa aja, wajar lah. Ini buat skor maksimal Gibbs-nya ada di 139 ribuan poin. Kemudian CPU throttlingnya ada di 76%. Dan sekarang ini waktunya kita lihat buat AnTuTu benchmarknya. Nah, buat AnTuTu benchmark, ponsel ini mendapatkan skor nyampe berapa ratus, ternyata cukup tinggi ya, ada di 264 ribuan poin, padahal buat RAM-nya cuman di 4 GB. Andai ponsel ini pakai RAM sebesar 8 GB, tentu skornya bisa jauh lebih tinggi lagi. Nah, oke. Selanjutnya kita coba buat gaming test. Nah, waktu kita pakai buat main game Mobile Legends, ternyata ponsel ini settingannya cuman settingan tinggi dengan grafis ultra. Padahal ponsel ini kan udah mendukung buat layar di 90 Hz ya kan. Tapi sayangnya buat settingan grafiknya cuman dikasih tinggi atau 60 fps. Bahkan waktu kita cek pakai ini, pakai FPS real time, ternyata ini juga buat grafiknya sering naik turun dan FPS rata-rata dapat di 50 fps doang. Selanjutnya gimana buat kualitas audionya? Mari kita coba sama-sama sekaligus kita pakai buat nonton video di YouTube. Dimana buat resolusi yang bisa kita lihat di layar ponsel Oppo A18. Buat kualitas gambarnya menurut saya lumayan lah, meskipun nggak terlalu tajam-tajam banget. Buat harga mendekati 2 juta rupiah atau 2 juta kurang sedikit. Kemudian buat kualitas audionya bisa kita dengerin. Buat kualitas audionya menurut saya sih ini mantap banget ya, meskipun pakai mono speaker tapi bassnya udah cukup kerasa. Cuman yang cukup disayangkan dengan harga segini ponsel dari Oppo A18 masih pakai mono speaker doang. Dan kita lihat gimana buat resolusi yang bisa kita dapetin waktu dipakai buat nonton video di YouTube. Ternyata cuma mentok di resolusi 1080 60 fps. Nggak bisa resolusi 2K atau 1,5K. Selanjutnya mari kita lihat sama-sama buat tampilan menu kamera bawaannya. Apakah ada mode potret? Ternyata ada mode potret ya, namun kita coba dari paling samping paling ujung. Ini ada mode malam dan ini bisa kita pakai zoom optiknya nyampe 5 kali. Kemudian di bagian perekaman video kita lihat buat opsi perekaman resolusinya nyampe berapa nih? Nggak ada, oh ada nih.
cuman mentok di 1080 30 fps dan juga 720. Kemudian di bagian mode foto di sini ada mode HDR dan ternyata masih sama, bisa kita zoom optik nyampe 5 kali. Ada juga mode potret. Di bagian selengkapnya di sini selang waktu, pro dan juga panorama serta stiker. Sedangkan buat kamera selfie-nya mari kita lihat sama-sama. Ini di bagian kamera selfie, di bagian mode video ini gimana nih buat resolusinya. Ternyata buat resolusi kamera depannya sama, bisa di 720. Bukan 720 tapi 1080 30 fps. Lalu di bagian fotografi di sini sama, ada mode HDR juga. Di bagian mode potret di sini sama juga. Dan ini bisa kita setting buat bokeh-bokehannya atau blur-blurnya buat backgroundnya ya. Dan ini wajah saya kelihatan agak memerah sih di bagian layar. Di bagian selengkapnya di sini cuma ada selang waktu, panorama dan juga stiker. Nah, sebelum kita masuk atau kita liatin buat sampel foto dan juga perekaman video yang kita ambil pakai ponsel Oppo A18, kita lihat lagi buat sensornya. Apakah punya NFC atau enggak di harga 2 juta kecil. Kayaknya nggak ada NFC ya, nggak ada NFC ternyata di ponsel Oppo A18, sayang banget ya. Oke, ini buat sampel foto dan juga perekaman videonya bisa kalian lihat sama-sama. Sekaligus saya mau pamit undur diri. Intinya buat harga segini ponsel dari Oppo A18 ini udah tergolong ya cukup ngotak sedikit lah. Meskipun buat dari segi RAM, kemudian buat apa sih namanya, buat layar dan juga lain-lainnya masih terbilang ketinggalan dibanding kompetitor-kompetitornya. Tapi yang saya suka dari ponsel Oppo, harga pernah jualnya itu wet banget. Ya, good job lah buat Oppo. Semoga bisa makin murah lagi, bisa makin bersaing dengan kompetitor-kompetitor lain. Oke, sampai di sini dulu buat video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Perekaman resolusinya di 1080 30 fps dan tentunya nggak ada buat sistem stabilisasi di ponsel Oppo A18. Gimana menurut kalian buat kestabilan warna dan juga audio yang kita dapetin ini di bawah sinar terik matahari banget ya. Jam berapa sih ini? Jam 8 hampir setengah 9 pagi. Gimana hasilnya? Drop aja di kolom komentar ya. Kalau ini perekaman resolusi juga di 1080 kamera belakangnya. Gimana buat autofokusnya? Ini menurut saya sih autofokusnya ya bisa kalian lihat lah kayak gini ya. Kamera belakangnya juga masih kerasa buat gempanya kayak gini hasilnya. Buat warna menurut saya bagus karena awannya masih kelihatan biru kayak realnya sih kalau pagi ini. Kayak ginilah hasilnya intinya ya. Kita coba lagi. Waduh, ini motor legend nih, hasilnya kayak gini, mantap. Ini rumah saya, alhamdulillah.